Materi merakit komputer. Sebelum ke materinya, mari kita perkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Nida Ruwaida sebagai pembaca pembukaan. Saya Muhammad Syafisat Putra sebagai pembaca alat-alat. Nama saya Radina Josakira. Saya akan membaca alat yang diperlukan dalam merakit komputer dan juga persiapan agar proses aman dan lancar. Nama saya Nisha Desiree. Saya ingin membacakan langkah-langkah merakit komputer. Nama saya Argawin Darmawan membacakan uji coba. Merakit komputer adalah proses menyusun dan memasang komponen perangkat keras hardware atau kesatuan yang dapat digunakan sebagai sistem komputer. Tujuan merakit komputer yang pertama menyesuaikan spesifikasi komputer dengan kebutuhan, misalnya untuk game, desain atau workflow. Yang kedua, menghemat biaya dibanding membeli komputer yang sudah jadi. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan keterampilan tentang perangkat keras. Perangkat keras atau hardware. Ini motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen internal komputer terpasang dan terhubung. Memberikan komunikasi antara komponen. CPU atau Central Processing Unit atau prosesor, otak komputer yang melakukan semua pemrosesan data dan instruksi. RAM, Random Access Memory, memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Cara permanen, contohnya adalah hardware, hard disk drive atau HDD, atau solid state drive atau SSD. Terus ada lagi kartu grafis, GPU atau VGA card, bertanggung jawab menghasilkan dan mengendalikan tampilan grafis dan di monitor. Perangkat input, alat untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard dan mouse. Perangkat output, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor dan speaker. Casing, kotak yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat penyimpanan semua komponen hard drive. Alat yang diperlukan dalam merakit komputer dan juga persiapan agar proses aman dan lancar ialah sebagai berikut. Alat yang dibutuhkan itu seperti obeng magnetik untuk membuka dan memasang skrup pada casing motherboard, PSU, dan lain-lain. Lalu juga obeng magnetik membantu agar baut tidak mudah terjatuh. Lalu kita juga butuh obeng kecil, kadang diperlukan untuk komponen kecil atau bracket. Ketiga, pinset atau tan jepit kecil untuk menjepit baut kecil atau memasang jumper. Keempat, gelang anti-statik untuk menghindari kerusakan komponen akibat listrik statis. Kabel tips atau velcro strap untuk merapikan kabel agar aliran udara pancar. Kelima, ada pasta thermal untuk dipasang di atas prosesor sebelum heatsink atau CPU cooler. Beberapa CPU cooler sudah dilengkapi pasta bawaan, kain microfiber dan kuas kecil untuk membersih debu pada casing atau komponen. Terakhir, kita juga butuh senter atau lampu meja membantu untuk melihat area sempit di dalam casing. Lalu, ada 7 persiapan sebelum merakit, yaitu siapkan tempat kerja, meja datar, harus bersih, dan juga cukup luas. Hindari tempat berkarpet, karena bisa menimbulkan listrik statis. Kedua, pastikan kebersihan dan keamanan. Cuci tangan sebelum memegang komponen, gunakan gelang antistatis atau sesekali sentuh besi. Ketiga, kelengkapan komponen. Pastikan semua part itu sudah ada, seperti casing, power supply, motherboard, prosesor, pendingin CPU, RAM, FGA card, storage, kabel SITI, monitor, keyboard, dan mouse. Lalu, yang keempat itu ada baca manual komponen. Setiap motherboard dan casing punya manual berbeda. Perhatikan posisi slot RAM, pin front, panel, dan cara memasang CPU. Lalu kelima, ada atur komponen sebelum dipasang. Keluarkan semua dari box, taruh di meja secara teratur. Jangan menumpuk komponen. Keenam, kita harus periksa skrup dan bracket. Casing biasanya menyediakan skrup berbagai ukuran. Pastikan stand off terpasang sesuai ukuran. Terakhir, kesiapan software plastik berisi installer, OS, dan driver motherboard, FGA, dan lain-lain. Langkah-langkah merakit komputer. Yang pertama, ada siapkan alat komponen CPU, RAM, motherboard, hard disk atau SSD, PSU, casing, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pasang prosesor ke motherboard. Yang ketiga, ada pasang kipas heatsink di atas prosesor. Yang keempat, ada pasang RAM di slot yang tersedia. Yang kelima, ada pasang motherboard ke dalam casing. Yang keenam, ada pasang power supply PSU ke casing. Yang ketujuh, ada pasang hard disk atau SSD. Yang kedelapan,
1. Pemeriksaan awal, pastikan semua komponen telah terpasang dengan benar. Cek kembali kabel power dan data sudah terhubung. 2. Orientasi tes power, nyalakan komputer, amati apakah kipas dan lampu indikator menyala. Dengarkan bunyi web dari speaker yang benar jika ada sebagai tanda pos berhasil. 3. Masukkan BIOS UEFI, tekan tombol khusus umumnya tel V2 atau V10 saat booting. Periksa apakah komponen CPU RAM sebagai terdeteksi dengan benar. 4. Kasih sistem operasi, masukkan media instalasi USB atau DVD. Masukkan media, lakukan instalasi sistem operasi hingga selesai. Tes fungsi dasar, keyboard, mouse, port USB, audio, jaringan dan lain-lain.